Shalom brothers and sisters sekalian, selamat datang kembali di ibadah online Hope Church Indonesia. Hari ini, tepat pada hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kita mau masuk lebih dalam, kita mau menyambut Roh Kudus dalam hati kita. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan yang Kau berikan Tuhan selama hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Kau telah menebus dosa kami. Kau mati dan Kau bangkit Tuhan. Engkau telah naik ke surga. Dan sekarang Kau mencurahkan roh-Mu ke dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your
worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my heart in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Yeah, I worship you in spirit and in truth. Yeah, we worship you, Lord. Oh, Holy Spirit, come on now. Thank you, Lord. Come, Holy Spirit. Penuhi kami, ya Roh Kudus-Mu. Oh, Tuhan. Yesus. Oh, Yesus. Yes, come Holy Spirit. Please come Holy Spirit. Ooh, come Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Yeah, we shout it. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, Fall in this place. I need more
Ya, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan terbaik. Bagi brothers and sisters yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada layar. Sebelum memberikan persembahan, saya akan membacakan 2 buah ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Brothers and sisters yang di rumah bisa membaca bersama-sama dengan saya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan Tuhan dalam hidup kami. Semua pekerjaan kami Tuhan, studi kami, keluarga kami Tuhan, Kau yang cukupkan Tuhan. Sekarang sebentar lagi kami akan memberikan sedikit persembahan Tuhan dari hati kami, kiranya dapat menjadi korban yang harum Tuhan bagi Engkau dan bagi gereja di tempat ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tetap berada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan untuk berada semakin dekat Tuhan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang setia Bapa. Kami rindu Tuhan untuk semakin mirip Tuhan seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ya Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan kami percaya, Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu.
Ubah hatiku seperti hatimu, satu salibmu, kasihmu, oh Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Mari kita nyatakan dengan lembut, Tuhan ubah kami, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Ubah kami, ubah hatiku seperti hatimu, pancarkan kasihmu, oh Yesus, Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Oh kami mau Tuhan, ku mau jadi oh sepertimu, sepertimu. ya ku mau jadi sepertimu. Ya Tuhan, ini rindu kami Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, jika Engkau ada dalam kami dan kami ada dalam Engkau Yesus, kami akan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hatimu. Kiranya Engkau yang urapi Tuhan, hamba yang akan menyampaikan isi hatimu Tuhan. Biar apa yang diucapkan dari bibir lidahnya hanya berasal daripadamu. Kau urapi Pastor Nathan Tuhan, Kau urapi juga Ko Riki dan Mas David Tuhan yang akan menyertainya, agar mereka selalu senantiasa Tuhan Engkau limpahi dan Engkau berikan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali boleh kembali menyapa saudara dimanapun saudara berada. Dan saya sungguh bersyukur kita semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat. Dan harapan
kita semua. Semuanya tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Hari ini hari yang spesial karena saya tidak sendiri, saya didampingi oleh orang-orang hebat, didampingi oleh brothers saya yang luar biasa ini, dan saya yakin sudah tidak asing buat saudara karena buat saudara yang rajin ikut Squeeze Show, sebelah kanan saya adalah host dan juga pernah jadi narasumber, David. Sebelah kiri saya, oh ya boleh disapa. Sebelah kiri saya pernah jadi host juga dan pernah jadi narasumber juga, Ricky. Shalom. Iya, senang sekali hari ini hari yang spesial. Firman Tuhannya juga spesial, nggak cuma saya yang akan bicara, nanti David dan Ricky akan juga memberikan insight-nya dan saya percaya kita akan belajar banyak hari ini. Hari ini adalah hari yang tidak biasa dengan hari-hari yang lain, karena hari ini hari Minggu kita merayakan Pentakosta atau dicurahkannya Roh Kudus. Seperti 10 hari lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini tepat 10 hari setelah itu, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kita semua. Nah, banyak sekali pengajaran tentang pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta ini. Dan buat gereja kita selama setahun terakhir ini kita belajar banyak tentang karunia roh. Oleh karena itu secara spesial hari ini kita tidak akan membicarakan tentang karunia roh. Jadi bukannya kita mengeliminate atau bukannya kita merasa itu tidak perlu, tapi karena kita sudah banyak belajar tentang karunia roh, hari ini secara spesial kita akan melihat pencurahan Roh Kudus dari angle yang berbeda. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ini adalah ayat emasnya hari Pentakosta. Saya percaya seluruh orang Kristen di penjuru dunia hari ini membaca ayat yang sama. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya berkali-kali membaca ayat ini dan saya sangat tertarik sekali ya. Jadi di sini dikatakan kamu akan menerima kuasa. Bahasa aslinya, bahasa Yunani menggunakan kata dunamis. Dunamis, beberapa hamba Tuhan, beberapa ahli teologi menghubungkan kata-kata dunamis ini dengan kata-kata dinamit. Jadi ada sebuah kuasa ledakan. Nah, dua dunamis ini juga ada beberapa ahli teologi atau hamba Tuhan menyambung atau menghubungkan dengan kata-kata dinamis. Jadi ada sebuah hal yang terus berdinamika. Menarik. Nah, bicara tentang kuasa atau dunamis tadi, seringkali seperti tadi saya sudah katakan, orang bicara tentang waktu mendapatkan Roh Kudus, waktu dipenuhi Roh Kudus, ada beberapa istilah, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, itu istilah-istilah yang sama. Orang-orang akan mendapatkan kuasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan waktu dipenuhi Roh Kudus akan mendapat kuasa, dunamis. Nah, pertanyaannya kuasa untuk apa gitu kan ya. Nah, menarik karena ayat ini Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dengan jelas mengatakan mendapat kuasa supaya kita menjadi saksi Kristus, menjadi saksi. Dan saya mau kita sama-sama melihat ayat ini dengan sungguh-sungguh. Kata-katanya menjadi saksi, bukan bersaksi. Nah, seringkali orang terjebak dengan membaca yang salah, mengingat yang salah. Waktu orang berkata, kita akan mendapat kuasa waktu Roh Kudus turun dan kita akan bersaksi. Saya mau highlight ini karena banyak orang yang salah ngafal, salah ngerti. Bersaksi itu baik, bersaksi itu bagus, bersaksi itu hebat. Tapi ingat, bersaksi itu very limited. Kita bersaksi paling lama 1-2 jam mungkin ya. Nggak mungkin ngomong panjang-panjang. Nah, kalau bersaksi dihubungkan dengan pelayanan kita, apapun pelayanan saudara-saudara, jadi worship leader, jadi singers, bahkan jadi pengkhotbah sekalipun, ya dalam 1 hari kita paling berapa jam sih bersaksi. Tetapi ayatnya di sini jelas bukan berkata bersaksi, tetapi ayatnya di sini mengatakan menjadi saksi. Nah, kalau bicara menjadi saksi itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan bicara tentang sebuah tindakan yang continue, berkelanjutan. Kita nggak mungkin menjadi saksi, hari ini saya menjadi saksi Kristus, besok enggak bisa begitu. Nah, jadi saya mau highlight kata-kata ini, kalau Roh Kudus turun ke atas kita,
ada sebuah perubahan hidup dalam hidup kita. Jadi bukan hanya kita punya kuasa untuk melayani, kita bukan hanya punya kuasa untuk, ya saya sebut salah satunya membuat mujizat, itu semua baik. Tetapi hari ini saya mau sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita semua, waktu Roh Kudus turun itu ternyata ada perubahan hidup. Nah waktu Roh Kudus turun memimpin kita mempunyai hidup yang baru. Hidup kita diubahkan dengan tujuan hidup kita boleh menjadi saksi Kristus. Di mana? Di sini dikatakan Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, ya ini semua ada artinya tapi kita nggak sempat untuk bicara itu. Dengan kata lain, di setiap tempat Tuhan menempatkan kita, kita harus jadi saksi. Di lingkungan yang terkecil sekalipun, di tengah-tengah keluarga kita sampai ke ujung bumi, Tuhan mau orang waktu kenal kita, ngelihat kita, ngobrol sama kita, Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus. Nah ini keren banget. Keren banget. Jadi saya sekali lagi mau meng-highlight garis bawah. Tuhan waktu memberikan Roh Kudus, kita akan menerima kuasa. Untuk apa? Menjadi saksi. Dan luar biasanya waktu saya periksa bahasa aslinya, menjadi saksi yang bahasa Inggrisnya be witness, bahasa aslinya dalam Yunani menggunakan kata-kata martus. Atau yang kita kenal hari-hari ini dengan kata-kata martir. Wah keren loh. Karena kita tahu martir adalah menjadi saksi sampai mati. Jadi bicara menerima kuasa, Tuhan mau kita menjadi saksi sampai mati. Jadi seluruh hidup kita mencerminkan Kristus. Nah saya mau ajak untuk kita baca sebuah ayat yang saya juga kagum. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di sini dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saya ulang sekali lagi ya. Di Antiochia murid-murid untuk pertama kali disebut Kristen. Nah ini yang membuat saya sampai terngiang-ngiang di telinga saya. Kenapa? Karena saya periksa berbagai macam terjemahannya sama semuanya, menggunakan kata-kata yang pasif, disebut Kristen. Jadi saya mendapat sebuah kesan, mendapat impresi, waktu murid-murid tinggal di Antiochia, mereka bukannya keliling kota, salaman-salaman, terus bilang, I'm Christian, aku Kristen. Enggak. Karena ternyata yang menyebut mereka Kristen adalah orang-orang Antiochia. Bukan mereka memproklamirkan diri menjadi Kristen, enggak. Jadi waktu orang-orang Antiochia melihat murid-murid Kristus, mereka bilang, oh kalian Kristen ya. Nah Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Nah saya sangat tertemplak dengan ayat ini. Kenapa saya bilang tertemplak? Karena coba kita ngaca dengan kehidupan kita hari-hari ini. Waktu kita bergaul dengan orang lain, baik itu di rumah, dengan tetangga, dengan komunitas, yang sekolah dengan teman-teman sekolah, yang kerja dengan teman-teman kerja. Setelah mereka kenal kita, tanpa pernah kita ngomong kita Kristen, pernah nggak mereka akhirnya ngomong, kamu Kristen ya pasti? Loh kenapa? Kamu beda sih, hidup kamu beda. Ada sesuatu yang luar biasa kamu cerminkan. Kurang lebih kan gitu kan. Jadi murid-murid waktu di Antiochia tidak kegeeran bilang aku Kristen, enggak. Murid-murid waktu di Antiochia mereka hidup biasa aja. Saya bilang hidup biasa aja. Tapi justru sebaliknya orang-orang Antiochia yang ngomong kalian pasti Kristen, kalian pasti pengikut Kristus. Loh kok bisa? Iya karena tutur kata tingkah laku kalian sesuai dengan ajaran Kristus. Nah jadi saya hubungkan kisah Para Rasul 1 ayat 8 dengan kisah Para Rasul 11 ayat 26 ini. Waktu kita menerima kuasa apa sih? Kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Dan waktu Roh Kudus memimpin hidup kita taat akan pimpinannya. Kita akan mengalami life changing experience. Hidup kita berubah. Tingkah laku kita berubah. Kata-kata kita berubah. Nah waktu kita berubah, orang-orang sekeliling kita mereka bilang, something is different with your life. Kamu berubah loh.
Apa yang bikin kamu berubah? Nah, di saat itu saya mau katakan, kita akan menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Nah, saya lanjutkan sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol sama David dan Ricky. Saya jadi ingat Galatia 5 ayat 22 dan 23. Jadi waktu kita menerima Roh Kudus itu, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akhirnya akan memiliki yang namanya buah roh. Saya katakan di sini buah roh karena memang dalam bahasa aslinya ditulis secara singular, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Jadi ini satu kesatuan, satu buah. Beberapa orang berkata dengan 9 rasa, ada yang bilang satu buah dengan 9 spektrum. Ya terserahlah istilahnya apa. Tapi saya berharap dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini kita semua jadi ngerti. Waktu kita mentaati tuntunan Roh Kudus, kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, hidup kita akan mencerminkan setidaknya 9 hal ini. Nomor 1 kasih, nomor 2 sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi waktu kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, ada sebuah perubahan terjadi. Dan kita akan mencerminkan minimal 9 hal ini, sehingga orang-orang sekeliling kita, mereka akan ngelihat, wih keren ya hidupnya berubah ya. Hidupnya berubah ya. Nah di saat kita sudah mengalami perubahan itu, Roh Kudus akan terus memimpin, memampukan kita berubah bukan cuma 2 jam, tapi kita berubah seumur hidup kita. Ingat kata-katanya martir, sampai selesai, sampai mati. Dan waktu kita melakukan itu, orang-orang yang mengenal kita, melihat kita, mereka akan melihat, kamu pengikut Kristus ya. Wah keren kan? Nah saya mau kasih kesempatan buat David dan Ricky untuk sharing, silakan. Ya, ini sebuah topik yang keren banget ya. Dan tadi dengar Konatan sharing cerita gitu kan, mengingatkan saya akan banyak hal sih. Itu mungkin ini berdasarkan pengalaman-pengalaman gitu kan, cerita-cerita gitu kan. Ini saya tiba-tiba jadi teringat karena basic saya, mungkin saya boleh cerita sedikit. Saya basic banget. Saya di bidang kreatif. Jadi tadi tiba-tiba teringat gitu kan, kalau kita tadi orang-orang bilang disebut Kristen, artinya kita tanpa perlu kita banyak omong, tanpa perlu kita berkoar-koar gitu kan, orang sudah tahu siapa kita. Nah sama seperti kalau di bidang kreatif itu mungkin banyak teman-teman yang tahu ada istilah branding. Gitu kan. Nah itu sama seperti itu, kalau memang produknya bagus, ya kan, tanpa perlu kita branding yang besar-besaran seperti apa, orang akan tahu itu produk yang bagus gitu kan. Nah saya jadi teringat seperti itu gitu. Jadi memang kita harus menjaga kualitas kita, ya kan, sehingga kita bisa memiliki buah roh yang tadi itu kualitas-kualitas 9 buah roh itu, 9 rasa itu, sehingga tanpa kita harus berkoar-koar, saya Kristen loh, orang udah tahu gitu kan. Yes, nah itu tercermin juga apa dari tindakan-tindakan kita gitu kan. Kita bukan hanya yang di luar aja, kulitnya aja, covernya gitu kan. Ya contoh kita bukan hanya ibaratnya kalau sekarang ada istilah pansos gitu kan, wah supaya kelihatannya baik gitu. Tapi memang itu menjadi karakter kita gitu, bukan hanya sebuah sikap tapi karakter yang tertanam di kita. Itu jadi jadi dasar sih gitu ya kan. Ya misalnya contoh hari Minggu kita ke gereja, wah kita menyembah Tuhan gitu kan. Tapi baru keluar pintu gereja gitu kan, terus ngeliat misalnya kendaraan kita ada baretnya, wah ini siapa nih yang baret-baret gitu kan. Yang baretin, nah itu kan sebenarnya tidak mencerminkan gitu kan. Nah itu sebenarnya harus jadi dasar kita sih gitu kan. Jangan sampai kita jadi kayak tong kosong nyaring bunyinya, kita berkoar-koar tapi orang lihat kita kok nggak kayak gitu ya gitu. Itu tuh luar biasa sih ya gitu, pengalaman kayak gitu. Ya sebenarnya ini hampir sama sih, benar kata Brother Ricky bilang gitu ya. Tadi yang Pastor Nathan ngomongin itu memang kayak membuka sebuah wawasan baru ya. Ketika pencurahan Roh Kudus mungkin orang-orang lebih berfokus kepada karunia roh, dan itu memang baik juga ya. Tapi saya dapat sesuatu juga dari Konatan, dari Pastor Nathan saat ini, yaitu yang penting juga salah satu juga buah roh. Kita juga harus memiliki buah roh itu gitu loh. Karena yang dilihat orang ternyata
buah roh kita gitu loh, yang kasih dan segala macam sampai pengendalian diri ya. Karena sebenarnya saya juga punya pengalaman sih, dan ini pengalaman yang kurang baik ya sebenarnya kalau di sisi saya. Cuman nggak apa, saya mau share aja, mungkin aja bisa jadi berkat juga buat orang lain. Jadi kalau tadi Brother Ricky bilangnya backgroundnya adalah desain ya, kalau saya dulu ketua youth sama mungkin ya, Brother Ricky juga dulu ketua youth. Nah yang pengalaman saya pada waktu itu adalah pola pikir saya, gimana caranya saya menjadi orang yang kudus, suci, yang baik, tapi di gereja dan untuk sesama Kristen aja gitu. Nah itu kita terjebak, saya terjebak dalam kondisi seperti itu. Jadi saya naikin skill sharing gitu ya, berkhotbah, terus dan macam-macam lah, jadi WL, jadi pelayan Tuhan di dalam gereja. Nah terus pada akhirnya jadi lupa kalau kita tuh harus jadi terang juga gitu, harus jadi martir, terang sampai mati gitu. Nah pola pikir saya dulu adalah saya tuh cuman jadi saksi, bersaksi aja gitu. Jadi cuma bersaksi aja, dan itu saya lakukan cuman di gereja selama 2 jam. Tapi saya belum mempraktekkan yang namanya menjadi saksi. Jadi waktu itu ada sebuah kegiatan. Saya dulu suka main futsal ya. Saya gini-gini atlet dulu pada zamannya. Pada zaman saya atlet. Terus rata-rata orang-orang yang kami main bareng itu tahu kalau saya itu Kristen dan ketua youth. Wah itu bergengsi banget deh kalau jadi ketua youth gitu. Nah terus ketika saya main bola gitu ya. Terus ya pasti sering terjadi gesekan-gesekan dan segala macam lah. Nah pada waktu itu sih saya pikir saya benar. Ya benar dan salah kan dalam main bola relatif sebenarnya ya. Gak tahu juga. Tapi saya pikir saya benar. Nah terus waktu itu kalau nggak salah ya, itu kan kalau dulu main bola tuh nggak ada tiang yang gitu, jadi pakai sendal. Pakai sendal gitu ya. Jadi gol dan tidak gol itu bias gitu. Nah ketika saya tendang saya pikir gol. Ya kan, gol itu kan relatif. Nah, tapi kalau kata tim lawan saya bilangnya nggak gol ya kan. Wah, kami berdebat tuh. Terutama saya tuh debat. Oh itu gol. Enggak, itu nggak gol. Itu gol. Akhirnya saya yang menang dong. Nah, tapi itu bukan kemenangan yang sejati gitu. Saya rasa. Karena pada waktu itu tim lawan bilangnya kayak gini ke saya. Aduh, masa ketua youth kayak gitu. Wah. Masa ketua youth kayak gitu. Wah, itu bikin saya jadi jadi ngerasa wah bener nih, kayaknya bener yang tadi Pastor Nathan bilang, saya tuh cuman bersaksi dan bersaksinya tuh parah di gereja gitu loh. Tapi saya nggak bisa menjadi saksi buat orang-orang di sekitar saya gitu. Jadi ya percuma gitu, sudah saya percuma dan saya pikir ya ketika Pastor Nathan bilang kita harus menjadi saksi tadi, dan itu benar banget karena tujuan kita di dunia ini apa sih? Ya kan, selain kita juga bawa jiwa Tuhan Yesus pada naik ke surga, juga ngasih kita amanat agung untuk menjangkau banyak jiwa gitu kan. Nah jadi saya ngerasa tertemplak sekali ketika saya melakukan sesuatu yang maksimal di gereja, tapi saya nggak bisa maksimal di lingkungan sekitar saya di luar gereja gitu loh. Itu bikin saya harus berubah gitu, saya harus berproses sih kayak gitu. Berarti emang mungkin bersaksi dan menjadi saksi ya, ini ibarat kayak kita bukan hanya bisa jago teori, ya kan, tapi kita juga harus mempraktekannya gitu kan. Saya jadi ingat satu quote ya, ini quote yang terkenal banget ya, yang diberitahukan oleh cici rohani saya gitu kan, Pastor Lina. Jadi quote-nya ini berkata, action speaks louder than words. Wah ini keren banget gitu kan, karena emang kadang-kadang bahasa Indonesianya apa dong? Bahasa Indonesia. Tingkah laku, sikap itu lebih nyaring ibaratnya. Dibandingkan hanya sekedar kata-kata. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang kita berkoar-koar, Tuhan Yesus baik gitu, tapi di luar itu kita marah-marah gitu kan, bahkan kita mungkin bohong apa segala macam. Itu orang jadi berpikir, wah percuma deh lu ngomong kayak gitu kan. Itu emang penting banget sih. Iya, jadi pada akhirnya pada waktu itu saya nggak bisa mengamalkan ya atau mempraktekkan yang namanya buah roh itu. Jadi saya tidak punya pengendalian diri pada waktu itu, tidak punya kasih bahkan ya. Kalau mungkin saya bisa mempraktekkan kasih, bisa mengendalikan diri pada waktu itu, mungkin ceritanya beda. Kalau bisa diulang waktunya, orang Kristennya gini ya ketua ayat gitu. Jadi itu salah satu penyesalan saya juga sih, dan pembelajaran
Gitu sih Pastor Nathan. Ya, thank you David, thank you Ricky. Ya saya percaya kita semua belajar ya, saya pun juga terus belajar. Jadi kalau dibilang apakah sebagai pastor sudah perfect, ya pada kesempatan ini saya juga mengatakan belum. Tapi biarlah hari ini kita juga sama-sama belajar, karena kita sudah menerima Roh Kudus itu dalam hidup kita, Roh Kudus yang memimpin kita. Nah waktu Roh Kudus memimpin kita ya kita harus taat. Walaupun kadang-kadang pikiran manusia kita mikir apa untungnya gitu kan ya. Apa untungnya, saya punya kesaksian. Jadi waktu tadi kan David, Ricky bicara tentang zaman dulu, zaman youth ya. Nah ini saya bukannya sombong ya, tapi saya tergerak untuk bersaksi. Jadi waktu itu saya ingat kita ada beberapa orang pulang dari gereja gitu ya. Sama lah kayak kita kan pulang dari gereja biasanya nongkrong kemana gitu. Nah pulang dari gereja kita satu mobil, terus kita jalan santai karena memang udah malam, jadi santai-santai aja. Terus kita ngeliat ada satu orang ibu-ibu yang mobilnya berhenti di pinggir jalan. Dan waktu mobil jalan santai-santai, ya yang nyetir memang gak lihat karena dia ngeliatin jalan kan. Tapi beberapa dari kita merhatiin ibu-ibu yang mobilnya mogok ini. Dan waktu kita ngeliat bannya ternyata kempes. Nah terus kita sama-sama kayak choir gitu, sama-sama teriak, berhenti ngomong sama yang nyetir, berhenti. Terus tiba-tiba kita ngomong, secara singkat kita diskusi, kasihan tuh ada ibu-ibu sendirian, malam-malam, banyak kempes. Nah terus sepakat kita mundur, walaupun udah rada jauh ya, kita mundur pelan-pelan, sambil pakai lampu sign 2 itu kan, mundur pelan-pelan, terus sampai mundur, kita buka jendela, kita bilang, ibu banyak kempesnya. Nah kita terus terang melihat juga respon ibu itu takut kan. Ini ada cowok-cowok masih muda-muda deketin dia. Terus kita ngomong terus terang, kita ngomong dengan lemah lembut, kita ngomong dengan baik-baik. Kita mau gantiin bannya, ada gak ban serepnya dan sebagainya. Wah ibu itu memang waktu itu kita rame-rame juga ngelihat ibu itu kayaknya was-was gitu ya. Karena dia gak mau terlalu banyak di luar mobil, di dalam juga. It's okay lah kita bantuin sampai kita beresin semuanya, kita gantiin bannya, kita rapiin sampai selesai. Terus dia kaget, terus dia mau kasih uang kan, bilang terima kasih. Terus luar biasa kita kompak loh, padahal nggak ada yang ngasih komando, kita kompak bilang nggak usah bu, nggak usah. Dan yang membuat kita sukacita adalah waktu kita bilang mari ya bu, mari ya, ibu itu bilang makasih ya, makasih. Terus tiba-tiba ibu itu nyeletuk sebuah kalimat yang bikin kita tuing gitu ya. Kalimatnya apa? Ibu itu ngomong begini tiba-tiba, kalian pasti Kristen ya? Wah, waktu kita dengar begitu, kita kan jadi kayak terbang ke langit keberapa gitu kan. Jadi benar, untuk menjadi saksi, bersaksi itu benar. Cerita tentang Tuhan Yesus itu benar. Bahkan kalau kita doain orang sakit itu benar, bikin mujizat dan sebagainya, itu nggak salah. Tapi yang day to day itu, yang daily activity itu menurut saya tidak kalahnya memberi kesan yang luar biasa. Dan saya yakin ibu itu akan sepanjang jalan bahkan sampai rumah, mungkin dia akan cerita sama keluarganya, dia mungkin akan cerita sama teman-temannya, mungkin setelah beberapa hari dia masih cerita sama teman-temannya, gue malam-malam banyak kempes dan sebagainya ditolongin sama orang Kristen. Ini kan powerful. Daripada orang yang dikit-dikit ngomong, gue Kristen loh, tapi koruptor. Dikit-dikit ngomong gue Kristen, tapi narkoba. Itu kan malah sebaliknya gitu kan ya. Jadi saya senang banget ayat ini, orang di Antioquia justru yang memanggil murid-murid itu, kalian pasti Kristen, kalian pasti pengikut Kristus. Karena tingkah laku kalian meneladani Kristus. Dan sebagian dari itu kita belajar hari ini ya buah roh itu, Kristus memiliki itu semua. Jadi diskusi yang menarik, mungkin David atau Ricky punya cerita lain atau insight lain yang mau di-sharing buat teman-teman semua yang ada di seluruh dunia yang menyaksikan Worldwide Hope Church Indonesia ini, yang boleh membuat kita semakin firm. Iya ya,
karunia roh penting. Saya tidak mengeliminate atau membuat karunia roh kelihatan tidak penting. Itu semua penting. Tapi hari ini saya mau kita mengingat ada 9 karakter yang dicerminkan oleh buah roh yang mestinya kita kejar sungguh-sungguh. Tuhan, pimpin aku Tuhan, supaya lewat hidupku setidaknya aku mencerminkan 9 hal ini. Dan nomor 1 itu top of the line-nya kasih, ya kan? Nah 1 Korintus 13 secara detail juga menjelaskan kasih itu ciri khasnya apa aja gitu ya. Jadi makin banyak nih, nggak cuma 9, makin banyak. Kan dari tadi kita ngomong minimal 9 gitu kan. Ada lagi mungkin David atau Ricky? Iya, saya punya satu pengalaman lagi sebenarnya, dan ini kebalikannya dari yang tadi saya omongin sebelumnya gitu ya. Tentang buah roh yang saya praktekkan. Kalau ini yang saya praktekkan ya. Kalau tadi kan tidak saya praktekkan. Dan suatu ketika di dunia pekerjaan, apalagi dunia pekerjaan ya. Kebetulan saya saya bekerja sebagai sales marketing gitu ya. Nah di dalam saya bekerja, pada waktu itu ada sebuah project gitu ya. Ada sebuah project di mana saya sudah spekin produk saya gitu ya. Nah singkat cerita saya sudah spekin dan segala macam. Ternyata tanda kutip ya, mungkin orangnya juga nggak tahu atau gimana, itu diserobot sama rekan kerja saya yang pegang merek lain gitu loh, yang pegang merek lain. Nah di situ sebenarnya saya punya hak untuk marah, saya punya hak untuk protes gitu loh. Bahkan beberapa rekan kerja, ya kamu protes ya, lu protes lah, itu mah nggak adil kali, orang lu yang nyepekin tapi kok yang dapat orang gitu loh. Ya kan di dalam sales kan kita ada komisi juga segala macam, tapi saya coba belajar untuk mempraktekkan itu tadi loh, buah roh kasih dan pengendalian diri tadi. Terus pada akhirnya ya sudah, saya tidak marah-marah kan pada waktu itu. Nah ternyata ketika kita melakukan yang namanya mempraktekkan buah roh itu, ternyata kayak Tuhan tuh tidak pernah tutup mata gitu loh. Tuhan memberikan sesuatu yang begitu besar buat saya. Jadi selang 6 bulan dari situ, 6 sampai mungkin lebih, mungkin hampir setahun dari situ gitu ya. Ternyata bos yang harusnya saya bisa marah ke beliau gitu ya awalnya, dia pindah ke tempat kerjaan lainnya gitu. Tempat kerjaan lainnya yang lebih bagus ya, lebih bagus. Dan dia ngajakin saya buat join di sana. Itu luar biasa banget gitu. Itu puji Tuhan banget. Dan dari semuanya, dari sisi salary, dari sisi komisi dan segala macam, itu jauh lebih besar dibandingin di perusahaan saya yang lama gitu. Nah ini saya sampai ketika saya ingat lagi gitu ya. Kalau misalkan saya review lagi gitu ya, kalau ada waktu untuk ngulang lagi, dan pada waktu itu saya marah-marah ke beliau, mungkin aja saat ini dia tidak akan pernah menawarkan saya kerjaan tersebut gitu loh. Nah itu kayak kita tuh sebenarnya harus bisa melihat segala sesuatu tuh dari whole picture gitu loh. Dari sudut pandang Tuhan gitu loh. Ketika kita mempraktekkan apa yang sudah Tuhan perintahkan, ya kita mempraktekkan itu bukan karena kita ingin dapat berkatnya Tuhan, bukan gitu loh. Tapi mempraktekkan karena kita mengasihi Tuhan. Tapi ternyata Tuhan juga ya Tuhan yang adil gitu ya. Dia memberikan sesuatu yang saya nggak duga-duga gitu. Itu berkat banget buat saya ketika saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Tadi salah satunya buah roh itu adalah kasih dan pengendalian diri. Jadi puji Tuhan sekali gitu loh. Itu salah satu pengalaman saya yang begitu memberkati saya sih gitu. Ya, tadi juga ingat juga kan tadi Konatan, memang segala sesuatu yang harus kita lakukan dasarnya harus kasih ya kok ya. Dan ini juga tiba-tiba tadi teringat sih gitu. Kita ngomong buah roh ibarat sebuah buah. Kalau buah itu punya kualitas yang baik gitu kan, berbuah baik sehingga buah itu dapat dinikmati oleh orang. Ini kan. Nah ini mungkin lebih ngomong ke arah bagaimana kita mengimpartasi gitu kan. Yeah. Pada saat kita sudah mempunyai buah roh, kualitas yang baik, kualitas hidup yang baik, sehingga kita boleh menjadi terang gitu kan, orang lain boleh menikmati buah kita, itu kita ngomong impartasi gitu kan. Nah cuman saya jadi teringat gitu kan, sebuah renungan, kalau memang
buah itu dengan kualitas yang baik, sudah dari ibaratnya dari ijinya baik, ya kan, benihnya baik gitu kan, sebenarnya tanpa harus kita memoles fisik kita yang kelihatan oleh mata gitu kan, itu sebenarnya sudah akan terpancar gitu kan. Saya jadi ingat sebuah renungan begini. Jadi ibarat ceritanya ada penggali emas gitu, satu grup penggali emas gitu kan, mereka sudah menggali gitu kan, tiba-tiba mereka menemukan emas gitu kan, banyak gitu kan, wah mereka sukacita, lalu tiba-tiba mereka ngomong, ayo kita ke kota, kita belanja perlengkapan untuk bawa emas ini, ya kan, tapi kita jangan ngomong-ngomong sama orang ya, udah gitu, akhirnya mereka pergi ke kota. Tiba-tiba sampai di kota mereka diem-diem aja gitu kan. Lalu tiba-tiba pas mereka mau balik ke tambang emas itu banyak orang ngikutin. Mereka bingung kan, loh kenapa? Terus orang-orang itu ngomong, kalian pasti sudah menemukan emas. Loh dari mana kalian tahu? Terpancar dari muka kalian. Nah maksud saya gini, pada saat kita sudah punya kualitas yang baik tanpa kita berkoar-koar, kita akan memancarkan secara otomatis. Kasih gitu kan, sukacita gitu kan, terus kita bisa mengendalikan diri secara ibaratnya otomatis memang, karena memang itu sudah menjadi karakter kita gitu kan. Dan ini juga yang menjadi pengalaman saya juga selama ini, saya bagaimana belajar mengendalikan diri gitu kan, terutama di hal-hal yang menjepit kita, ketidakadilan yang kita terima gitu kan, ketidakpastian yang kita alami gitu kan, bagaimana kita merespon, bersikap, dan itulah yang orang lihat sebenarnya. Wah orang ini kuat ya, oh orang ini pasti pengikut Yesus nih, karena dia kuat, dia ada masalah dia kuat gitu, bahkan dia masih bisa mengasihi orang gitu. Nah mungkin kayak gitu kan akan terpancar secara otomatis sih. Iya, mungkin justru malah bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita nggak menjadi saksi ya. Kayak gitu, mungkin ya menjadi saksi itu yang pertama yang duluan harus kita miliki gitu ya. Buah roh ini sesuatu yang harus kita benar-benar miliki dan ya mungkin berproses kali ya Pastor Nathan ya. Mungkin kita nggak bisa langsung semuanya kita perfect gitu ya. Kalau kita perfect mah wah udah nggak mungkin di sini sih gitu. Wah keren ya. Diskusi yang terakhir tadi saya jadi kepikir satu kata namanya kualitas hidup gitu ya. Jadi David terus disambung sama Ricky cerita tentang kualitas hidup. Bener banget, setuju banget. Jadi bisa dibilang kita hidup di generasi ini, kalau saya suka ngobrol sama generasi ini, suka baca buku tentang generasi ini cocok banget. Khotbah seperti ini sangat relevan. Kenapa? Karena ternyata generasi ini berkata, mereka tidak terlalu mendengar khotbah, mereka tidak terlalu silau dengan mujizat, tapi yang membuat mereka kagum adalah teladan hidup. Nah kalau kita punya kualitas hidup, itu yang menjadi teladan. Tadi bahasanya Ricky, lewat kualitas hidup kita, lewat keteladanan hidup kita bisa mengimpartasi banyak orang. Wah itu keren banget. Jadi kita nggak sengaja akhirnya menutup firman Tuhan hari ini dengan bicara tentang kualitas hidup. Mari kita sama-sama punya kualitas hidup yang keren gitu ya. Tadi David ngomong, kalau kita sudah bisa menjadi saksi, bersaksi itu akan sesuatu yang gak susah. Tapi sebaliknya kalau kita hanya fokus mau bersaksi tapi tidak menjadi saksi, kita akan jadi pakai topeng. Jadi kita kelihatan baik kalau ada orang, tapi kalau nggak ada orang kita buka topeng kita. Nah lucunya kadang-kadang kita lupa, ternyata masih ada orang kita udah buka topeng kita. Orang-orang jadi ngeliat, loh kok gitu sih loh. Nah, kan? Nah jadi mari kita fokus menjadi saksi, dan waktu kita sudah dalam track yang benar menjadi saksi, saya percaya kehidupan kita yang akan bersaksi secara otomatis. Nah mari kita sama-sama berjuang, Kita yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kita, memimpin kita, menuntun kita, kita juga mau terus taat sama Roh Kudus. Jadi waktu kita dipimpin, dituntun, bukannya ngelawan, tapi kita taat. Tadi kesaksiannya David keren banget ya. Ada sesuatu yang juga Tuhan sediakan, walaupun rasanya sakit, waduh pengennya ngelawan, pengennya marah gitu ya Fit ya. Iya. Tapi waktu taat sama tuntunan Roh Kudus, kita kan masih manusia, kita masih ada dagingnya. Jadi kadang-kadang kita juga berjuang mengalahkan kedagingan kita. Kita berjuang, tapi waktu kita menang atas perjuangan itu, di belakang hari Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa. Nah memang
punya waktu yang banyak, kesempatan ini saya mengundang saudara untuk boleh bergabung dengan Hope Church. Nanti kalau kita sudah bisa ibadah secara kumpul-kumpul lagi, secara fellowship. Jadi nanti saudara bisa ketemu David, bisa ketemu Ricky, bisa saling kenal, bisa berfellowship sama-sama. Tapi untuk firman Tuhan pada hari ini, hari yang spesial ini, bicara tentang pencurahan Roh Kudus, saya mengingatkan mari kita menerima Roh Kudus itu memimpin kita, menuntun kita, dan kita mau taat. Sebagai closing statement, saya mau ajak saudara untuk ingat Yesus Kristus sendiri. Berkali-kali waktu saya baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berkali-kali juga ditulis. Setiap kali Yesus melihat orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang butuh bantuan, butuh pertolongan, selalu ada kalimat pembuka. Kalimat pembukanya apa? Karena kasih, karena belas kasihan, with compassion, akhirnya Tuhan tergerak untuk menolong atau membuat mujizat. Wah, ini keren banget ya. Jadi membuat mujizat dasarnya bukan petantang pententeng, bukan show off, bukan. Tapi Yesus yang adalah anak Allah, yang punya kuasa, tapi segala sesuatu yang dia mau lakukan dasarnya kasih. Tadi kan ngomong terus kita tentang kasih. Nah, mari kita juga melakukan hal yang sama. Apapun yang kita lakukan dasarnya kasih. Bukannya mau pansos, tadi kan ada yang ngomong pansos. Bukannya mau kelihatan baik, bukan. Tapi tadi keren juga kan, kita bicara kualitas hidup, kita bicara tentang branding. Kalau kita sudah menjadi saksi, segala sesuatu yang kita lakukan, pasti dasarnya dan motivasinya benar. Kalau kita mengasihi sungguh-sungguh, kita akan melakukan yang terbaik, kita akan memberikan yang terbaik tanpa berharap imbalan apapun. Jadi sama hubungan kita dengan Tuhan juga begitu. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita pasti melakukan yang terbaik buat Tuhan, kita pasti mau rela memberikan yang terbaik tanpa kita berharap apapun dari Tuhan. Lo kan namanya kasih. Saya percaya kita semua belajar banyak hari ini, dan buat saudara jangan berhenti berdoa, kita terus berdoa, dan satu kali kelak kita akan ketemu di Hope Church. Amin buat firman Tuhan. Sekali lagi makasih David, makasih Ricky buat nemenin saya hari ini. Rasanya kalau khotbah ditemenin ternyata enak banget gitu ya. Jadi bakal sering-sering kita bertiga khotbah bareng. Yuk kita doa sama-sama. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan, yang sudah Engkau berikan untuk boleh memimpin, membimbing, menuntun, mengarahkan kami. Hari ini kami diingatkan Tuhan betapa pentingnya menjadi saksi. Oleh karena itu Tuhan, aku berdoa supaya setiap kami Tuhan, setiap kami baik yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar, kami mau punya daya juang untuk boleh lebih mengutamakan pimpinan Roh Kudus-Mu, mengutamakan keinginan-keinginan Roh Kudus daripada keinginan daging kami Tuhan. Supaya hidup kami boleh semakin menjadi saksi, sehingga waktu orang-orang melihat hidup kami, mereka akan bilang, kalian pasti pengikut Kristus, karena kalian melakukan apa yang Kristus lakukan. Terima kasih Bapa, Engkau mampukan kami semua Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami, supaya boleh terus menjadi saksi buat banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang. Aku berdoa buat David, Kau berkati kehidupannya, berkati suami istri yang baru ini David dan Siska. Kau berkati masa depan, cita-cita mereka, ibadah pelayanan mereka diberkati Tuhan. Aku juga berdoa buat Ricky, juga keluarga yang baru ini Tuhan. Ricky dan Arlin, Kau juga berkati Tuhan kehidupan mereka, masa depan, cita-cita mereka, ibadah pelayanan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Juga buat anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah online ini, Kau berkati mereka Tuhan. Buat seluruh jemaat-Mu, seluruh yang menyaksikan ibadah online ini, yang mengikuti ibadah online ini, Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami mau berkomitmen untuk terus mentaati, menuruti pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Full of your power and love, as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Full of your power and love, as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Full of your power and love, as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you.